Ketika saya memilih program S3 di Malaysia, itu saya yakin karena Malaysia itu perkembangan ekonomi Islamnya lebih baik. Itu tahun 2009 di Indonesia masih jarang sekali mengkaji mengenai ekonomi Islam. Jadi saya alhamdulillah dengan kekuatan doa, saya yakin itu semua dengan kekuatan doa. Saya selalu berdoa meminta kepada keluarga saya, mama saya dan papa saya terutama untuk mendoakan saya supaya segalanya dimudahkan. Jadi ketika saya memilih program S3 di Malaysia, itu saya mendapatkan pembimbing yang sangat baik, pembimbing yang memang memahami posisi saya dengan baik. Jadi saya ya harus ada yang dikorbankan. Ketika itu kami mengorbankan dalam bentuk uang ya. Saya selalu pergi pulang setiap bulan ke Malaysia untuk kuliah. Selama 10 hari di sana saya tidak pernah keluar dari flat dan perpustakaan serta menunggu dosen untuk bimbingan. Kemudian langsung pulang lagi, tidak ada kerjaan lain selama 10 hari seperti itu. Setiap bulan saya lakukan itu. Bahkan ketika saya berangkat ke Malaysia naik Air Asia yang termurah, malamnya harus terbang lagi flight ke Al-Astar, saya di masjid. Selesai berapa lama dok S3, Prof? Itu sekitar 4 tahun setengah. S3? Bagi saya keluarga sama suami itu adalah yang paling utama. Dan ketika saya mulai menulis, saya anggap itu adalah perbandingan antara peran saya sebagai seorang istri dan peran saya sebagai milik umat. Tulisan dokter, tulisan profesor itu. Peran suami? Peran suami di karya saya. Kadang-kadang kita setiap selalu berdiskusi mengenai apa dari sudut pandang beliau secara ilmu hadis dan Al-Quran seperti apa, dan saya kombinasikan dengan ilmu saya. Saya tanya bagaimana sih di dalam hukum Islam itu tengkurap. Kemudian beliau akan menunjukkan hadisnya, riwayatnya. Kemudian beliau akan memberikan pemahaman kepada saya seperti apa seharusnya Islam. Untuk anak muda sekarang, terutama perempuan ya, saya salah satu aktivis perempuan, bahwa perempuan itu harus pintar. Bahwa kenapa perempuan tidak apa-apa mereka menjadi ibu rumah tangga, tetapi mereka tetap harus pintar, karena mereka yang akan mendidik generasi ke depan. Kalau mereka tidak pintar, maka mereka tidak tahu bagaimana membentuk generasi muda. Yang kedua, kita harus, perempuan itu harus multi talent dalam arti kalau laki-laki itu kan cuma bekerja dan tidak dituntut untuk pekerjaan yang lain. Tapi kalau perempuan, dia harus melakukan pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Dia harus mampu membagi waktunya, memanajemen waktunya. Kapan perempuan itu harus mendahulukan keluarganya sambil dia kuliah, sambil dia menulis, sambil dia bekerja. Kapan dia harus mengantar jemput anaknya tanpa mengganggu waktu suami itu sendiri. Ini kan gelar profesor ini kami lalui dengan berbagai macam hambatan, tantangan, kemudian kerja keras kami selama bertahun-tahun setelah kami menyelesaikan doktor. Jadi ketika suami saya duluan yang turun SK profesornya pada 1 Oktober kemarin, saya juga bertekad dan segera mencari tahu. Jadi di mana SK saya itu berada. Kemudian ada turun pengumuman dari Kementerian Agama bahwa ada dua pasang suami istri yang katanya satunya dari Gorontalo dan satunya lagi itu dari IAIN Raden Fata Palembang. Ketika kita membaca itu bukan main rasa hati ini ya. Alhamdulillah sujud syukur, dan ini adalah juga fitnah bagi kami berdua, dan kami harus mampu menjalankan beban ini bersama-sama dan mampu menunjukkan bahwa kami memang keluarga yang akademik, dan ini adalah menjadi tanggung jawab kami. Kami sekarang bukan milik keluarga kami saja, kami juga milik masyarakat dan harus mengembangkan ilmu ke masyarakat, harus mengabdi ke masyarakat, dan apa yang sudah kami capai sekarang ini kami dedikasikan untuk keluarga, untuk bangsa, dan untuk agama kami. Bagi kami pencapaian tertinggi ini adalah bagian dari tugas kami juga sebagai dosen, bahwa seorang dosen itu harus memberikan contoh kepada mahasiswanya, kepada anak didiknya, dan kepada anak-anaknya sendiri
bahwa inilah kami. Setiap orang untuk mencapai tangga tertinggi maka dia akan dikatakan dosen. Dan tangga tertinggi di bidang akademik adalah gelar profesor. Jadi ketika sudah mencapai gelar ini, kami merasa sudah sesuatu yang kita pada kita tidak ada lagi apa-apanya, karena proses pencapaian guru besar ini itu sangat keras, dan kita tahu bukan adalah tangan Allah ketika Allah memberikan kemudahan mempercayai kami semuanya. Jalan aja seperti biasa. Ya, semua yang jelas semua kewajiban dijalankan. Tadi seperti dikatakan mungkin ada skala prioritas. Tapi kalau keluarga itu the first, ya keluarga itu adalah jadi ada istilah dalam bahasa atau syair Arab itu aman talabul ula sahirul layat. Kalau kamu nak sukses begadang. Jadi kalau ada sebuah pekerjaan biasa di jam 10 harus nambah dari jam 12, jam 12 harus nambah dari jam 2, jam 2 harus nambah jadi sampai subuh harus nambah. Kalau ada target yang ingin dicapai, talabul ula yang ingin naik gitu, ya harus berani begadang. Begadang itu ya mungkin capek, mungkin berkeringat, gigih gitu ya seperti itu. Yang jelas semua orang memiliki waktu yang sama, makannya sama, waktunya 24 jam. Kalau mahasiswa mata kuliahnya juga sama, dosennya juga sama, SKS-nya juga sama. Tapi bagaimana memanfaatkan waktu di sela-sela yang semua sama itu, ya kan? Kita ini punya otak semua, punya kemampuan membaca juga sama. Tinggal bagaimana kita memanage waktu di sela-sela seperti itu. Kalau saya yang penting kita paham ketika kita mengerjakan pekerjaan, kita tidak pantang menyerah. Jadi kalau kita sekali gagal, coba lagi. Sekali gagal, coba lagi. Karena kita akan ada lagi gagal. Kemudian juga seperti kata Bapak tadi, manajemen itu bagaimana kita memberikan tugas-tugas yang prioritas yang harus didahulukan. Jadi kalau yang prioritas kita dahulukan, nanti baru menyusul kemudian membagi bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting dan